Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Saya sendiri tujuan untuk menemui Bapak itu adalah untuk menjalankan tugas yang mana dari dosen saya yang bernama Bapak Dian, yang mana saya itu ditugaskan untuk mewawancarai kepala desa tersendiri gitu, Bapak. Kemudian perkenalkan, nama saya terlebih dahulu, saya Fajar Ubedillah. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, dengan Bapaknya itu sendiri boleh diperkenalan terlebih dahulu. Baik, silakan Bapak. Terima kasih, Dek. Saya nama Dedi Mulyana. Kebetulan saya selaku Kepala Desa Padanaan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan terkait dengan masalah tugas, Dek, mudah-mudahan saya sendiri selaku Kepala Desa dapat menjawab apa yang dari permasalahan atau dari tugas yang ada berikan dari desa tersebut. Silakan saja. Baik, saya itu mendapatkan tugas bahwasanya saya itu bagaimana caranya Bapak tersendiri mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Langsung saja ya Bapak, saya itu berawal dari Pancasila yang pertama dulu. Saya pertanyaan pertama itu ada yang berikan contoh bagaimana nilai sila ke-1 Pancasila ini diterapkan dalam kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar Desa Padanaan ini, Bapak. Mungkin. Terima kasih. Kebetulan kan sebagai dasar Pancasila merupakan dasar negara, sebagai landasan hidup bangsa Indonesia dan falsafah hidup bangsa. Dalam hal ini untuk penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, senantiasa kami terapkan khususnya di Desa Padanaan kembali dalam hal kaitan khususnya untuk membina kerukunan umat beragama khususnya di masyarakat kami, senantiasa membangun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contohnya mengadakan pengajian rutin di setiap bulan oleh ibu-ibu ahli daya, juga mengadakan taklim aparatur baik perangkat desa dan lembaga-lembaga setiap 1 bulan sekali, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Kebetulan warga masyarakat Desa Padanaan mayoritas agama Islam semua, tentunya kami melakukan tarawih keliling untuk membina kerukunan warga masyarakat di Desa Padanaan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu cuman beberapa saja perihal program-program kegiatan ini cukup menarik sekali ya Bapak ya. Mungkin saya cukup puas dengan jawabannya itu. Mungkin saya akan menanyakan soal selanjutnya gitu ya Bapak ya, perihal Pancasila yang kedua, yaitu soal di sini itu saya sudah memikir bahwasanya bagaimana nilai kemanusiaan tercermin dalam kegiatan gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Desa Padanaan ini gitu Bapak. Dan berikan contoh kegiatannya apa saja sih Bapak? Nilai kemanusiaan sebagaimana dalam sila kedua ya. Pancasila, tentunya khusus untuk masyarakat Desa Padanaan merupakan hal yang lazim senantiasa dilaksanakan kegiatan gotong royong dalam setiap kegiatan-kegiatan baik di bidang pembangunan maupun di bidang kegiatan lainnya, seperti mengadakan kegiatan kerja bakti, pembuatan jalan itu bersama-sama masyarakat. Senantiasa diterapkan sistem gotong royong supaya tidak lepas daripada hal kaitan khususnya kebajuan sekarang, kaitan dengan anggaran dana desa. Masyarakat senantiasa enggan melakukan hal kegiatan-kegiatan seperti kemasyarakatan, karena terlalu banyak mungkin pemikiran masyarakat terkait dengan adanya bantuan ke desa itu yang cukup besar sehingga nilai kegotong royongan berkurang. Dalam hal ini kami selalu terapkan khususnya dalam kegiatan gotong royong, seperti contoh pembuatan kami berikan bantuan rumah tidak layak huni untuk dilaksanakan pada masyarakat
dan senantiasa masyarakat untuk senantiasa berkecimpung dalam kegiatan gotong membantu memperbaiki atau membangun rumah-rumah masyarakat yang kurang mampu contohnya gitu. Terus memberikan kaitan khususnya kegiatan lainnya seperti pemberian sembako kepada masyarakat dan memberikan kaitan khususnya bantuan-bantuan yang sekiranya merupakan suatu target pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang tidak mampu gitu. Baik, mungkin kalau masalah sila kedua sudah terjawab juga ya Bapak ya. Jadi saya juga berusaha untuk memahami apa yang Bapak katakan dan kemudian untuk menjadi bahan pembelajaran saya buat nanti ke depannya saat ketika terjun ke masyarakat nanti gitu Bapak ya. Kemudian terima kasih udah menjawab pertanyaan yang kedua itu. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya itu Bapak, saya mau menanyakan bagaimana peran Bapak tersendiri menjadi kepala desa di Desa Padanayan ini untuk mempersatukan masyarakat Pak, agar memang masyarakat itu dalam kehidupan di masyarakat ini menjadi tentram, rukun, damai dan sejahtera. Itu bagaimana sih Bapak tersendiri? Terima kasih juga, itu merupakan tugas daripada kepala desa. Salah satu tugas itu menjalin khususnya kaitan khususnya persatuan dan kesatuan. Tentunya dalam hal segala kegiatan kami senantiasa selalu berajaskan musyawarah mufakat untuk menentukan atau memilih hal-hal atau program-program yang dianggap perlu, khususnya demi mungkin mempersatukan supaya tidak ada kesenjangan sosial di masyarakat. Seperti contohnya kami juga memberikan pembinaan-pembinaan untuk pengembangan kapasitas lembaga Karang Taruna, contohnya pembinaan RT RW di setiap tahun diadakan satu kali untuk membina kerukunan dengan masyarakat demi tercapainya rasa persatuan. Juga kegiatan-kegiatan Karang Taruna seperti 17 Agustus mengadakan kegiatan olahraga, pertandingan, perlombaan, itu juga merupakan salah satu bentuk untuk mempersatukan, menyatukan warga masyarakat agar tercipta kerukunan, harmonisan dan ketentraman di masyarakat. Itu contohnya. Baik, terima kasih Bapak ya. Mungkin saya memahami apa yang Bapak katakan bahwasanya memang ketika di suatu daerah itu memang kita tuh harus tetap jalin antar sesama gitu ya Pak ya. Kemudian tadi juga yang Bapak katakan bahwasanya untuk menjadi atau untuk mengedepankan atau untuk membangun suatu daerah itu kita tuh harus banyak program, dan memang program itu untuk membangun, untuk bermanfaat juga bagi keseluruhannya Pak ya. Kemudian selanjutnya Bapak ada lagi pertanyaan, bagaimana sih Bapak itu berperan sebagai kepala desa ini untuk menjadikan rakyat itu semakin sejahtera dalam kepemimpinan Bapak itu sendiri ini gitu. Ya, peran saya selaku kepala desa demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, sejahtera tentunya tidak lepas daripada adat mungkin yang ada di desa. Senantiasa apa-apa yang menjadikan program dari pemerintah senantiasa kami salurkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya dalam hal ini untuk kaitan khususnya dalam pembangunan, tentunya dari kegiatan maupun fisik atau non fisik, kaitan khususnya kami memberikan program-program yang tentunya dapat memberikan peningkatan khususnya kepada masyarakat, baik bidang ekonomi, baik bidang kegiatan lainnya yang tentunya dapat dirasakan masyarakat. Khususnya kami membangun jalan, membangun sarana prasarana, baik pendidikan, kesehatan, juga kaitan khususnya pemberian fasilitas bidang kesehatan, ambulan desa, itu juga merupakan salah satu bentuk dalam hal kaitan khususnya kami untuk ya senantiasa menjadikan masyarakat kami menjadi sejahtera lah, itu baik pemberian sembako atau apapun, tentunya itu merupakan salah satu tugas kami untuk memberikan kepada masyarakat sebaik-baiknya
dalam hal kesejahteraan di masyarakat gitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya mendengar apa yang Bapak katakan gitu ya. Mungkin saya nggak banyak ini lagi gitu ya. Mungkin satu pertanyaan lagi, saya itu udah puas, itu memang sudah terbaca oleh saya, maksudnya sudah memahami saya juga. Terus saya juga mau lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, itu saya itu ingin menanyakan bagaimana sih peran Bapak sebagai kepala desa itu untuk menjadikan peran yang adil dalam kehidupan masyarakat ini. Ya, peran saya selaku kepala desa dalam hal kaitan khususnya untuk kehidupan masyarakat yang adil. Adil itu tidak semua dikatakan rata gitu. Adil itu berdasarkan porsi-porsinya. Jadi dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan khususnya saya selaku kepala desa untuk masyarakat supaya beranggapan bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu berdasarkan keadilan, tentunya tidak lepas semua hal kegiatan kaitan dengan masalah program senantiasa selalu disepakati bersama dengan keputusan musyawarah supaya adanya keberhasilan dalam hal penentuan. Misalkan contoh ada bantuan-bantuan, kami senantiasa berkolaborasi dengan warga masyarakat untuk mengadakan musyawarah mufakat untuk menentukan kaitan khusus mana yang layak atau tidak, seperti contoh bantuan beras. Adanya gitu, kami senantiasa bermusyawarah untuk mufakat siapa yang layak dan tepat sasaran supaya tidak adanya kesenjangan atau kecemburuan dari masyarakat lainnya, sehingga kami harus seadil-adilnya kaitan khususnya dalam hal memberikan program-program kepada masyarakat supaya tidak ada kesenjangan sosial di masyarakat. Seperti bantuan layak huni kami berikan pada masyarakat benar-benar yang memerlukan, kurang mampu gitu, dan senantiasa kami memfokuskan kepada masyarakat setempat untuk membantu kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk gotong royong, setelah ada kekeluargaan, adanya kebersamaan di masyarakat. Itu saja barangkali sebagai contoh gitu. Banyak hal mungkin dari desa juga kaitan yang banyak kemungkinan dari desa itu segala hal, sesuatu permasalahan baik segala kegiatan-kegiatan ada di desa gitu sebenarnya. Maka dalam hal ini kami selalu menerapkan kaitan khususnya azas keadilan, kekeluargaan supaya tidak adanya kecemburuan di masyarakat itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari sekian pertanyaan yang saya sampaikan dan yang sudah dijawab juga sama Bapak itu, saya juga menjadi tahu bahwasanya cara pengimplementasian Pancasila di masyarakat itu seperti apa sih Bapak itu. Jadi ini untuk menjadi bahan untuk saya buat nanti kedepannya supaya bisa memang apa yang disampaikan oleh Bapak itu menjadi bahan pembelajaran selanjutnya Bapak. Baik, mungkin cukup sekian gitu dari saya ya Bapak ya. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktunya Bapak. Saya pamit undur diri ya Bapak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.